Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kembali kepada rukun Islam yang kedua, yang akan menjadi pertanyaan pertama di padang mahsyar. Tatkala semua hancur lebur, tatkala manusia dibangkitkan dari kuburnya, digiring ke padang mahsyar, maka yang pertama akan dihisap adalah sholat. Apabila sholatnya benar, maka insya Allah seluruh amalnya benar. Kalau sholatnya ada yang kurang, maka akan ditanyakan, hallahu min nafilah. Kalau sholat wajibnya ada yang kurang pahalanya, maka akan ditanyakan, apakah orang ini punya sholat sunnah? Kalau punya sholat sunnah, maka diambilkan dari sholat sunnahnya untuk menyempurnakan sholat wajib dia. Sehingga kita seorang hamba hendaklah berlomba-lomba untuk memperbanyak sholat sunnah. Kemudian sholat sunnah ini jamaah, selain untuk menyempurnakan sholat kita, sholat sunnah ini untuk mengangkat derajat kita. Seperti kalau kita lihat orang yang lembur itu gajinya beda dengan yang kerja di waktu kerja saja. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang fardu-fardu. Jadi yang paling dicintai Allah adalah yang wajib-wajib. Kemudian ini hamba, wa ma yazalu yataqarrabu ilayya 'abdi bin nawafili hatta uhibbah. Hambaku ini terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, bukan wajib lagi. Tadi kalau ada orang di kantor itu Masya Allah datang sebelum waktunya. Pulang ketika semua pekerja pulang, biasanya bosnya akan cinta sama orang tersebut. Tatkala seorang hamba ini mengamalkan yang sunnah-sunnah, kata Allah Azza wa Jalla, dia terus mengamalkan yang sunnah-sunnah. Sehingga aku cinta kepada orang tersebut. Wa idza ahbabtu, kata Allah, kalau aku cinta kepada orang itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau aku sudah cinta sama orang itu, maka kata Allah, aku akan menjadi pendengaran dia. Orang ini tidak akan mendengar kecuali yang diridhai Allah. Aku akan menjadi mata dia. Dia tidak akan melihat kecuali sesuatu yang diridhai oleh Allah. Aku akan menjadi tangan dia, yang dia tidak akan menggunakan kecuali untuk sesuatu yang diridhai Allah. Dan aku akan jadi kaki dia, yang kaki itu tidak akan melangkahkan kecuali ke tempat-tempat yang diridhai Allah. Wala in sa'alani la utiyanna. Kalau dia minta sama aku, pasti aku kasih yang dia minta. Wala in ista'adani la u'idzanna. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindungi dia. Jamaah, Ana ingin mengajak kita semua untuk melihat bagaimana as-salafus saleh, generasi terdahulu dari umat ini, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang mereka kata Nabi SAW, khairun nasi qarni. Generasi terbaik itu adalah generasi di masa Nabi SAW. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi yang selanjutnya, kemudian generasi yang selanjutnya. Ibrahim ibn Maimun al-Marwazi, dia itu tukang bikin perhiasan emas dan perak. Tukang bikin, dulu bikin kan, mereka bikin anting, bikin gelang. Karena idza rafa'al mitraqah, dia kadangkala pegang hammer, pegang apa? Palu. Dia lagi mau motong, mau memukul perhiasan itu. Karena idza rafa'al mitraqa fasami'an nida lam yarudda.
Dia lagi mau mukul gini lalu dia dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia nggak jadi mukul. Kalau kita kan kita selesaikan dulu kan masih jauh komatnya Ustaz. Dia ini enggak. Dengar adzan langsung ditaruh sama dia. Sudah waktunya buat Allah sekarang. Dipanggil sama Allah. Muhammad ibn Ismail. Siapa Muhammad ibn Ismail? Al-Bukhari. Rahimahullahu ta'ala. Yusalli dhata lail. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Dhahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Dia pernah sholat di malam hari. Dia itu disengat sama tawonnya. Bukan lebah ya. Ada yang tawon yang modelnya agak panjang, ekornya itu zambur namanya. Dia lagi sholat, falasa'ahu zambur sab'a asyrata marrah. Dia itu disengat 17 kali jam. Lagi sholat disengat 17 kali. Dia tetap sholat. Selesai sholat dia ngomong, tolong lihatkan ada apa di belakangku yang tadi gangguin aku. Subhanallah, dia bisa tidak merasakan sengatan tersebut karena khusyuk dalam sholat. Kita ini sholat kadang-kala Masya Allah gatel sana, gatel sini, aduh kupingnya, hidungnya. Ada orang yang Masya Allah sholat, yurawih fi sholati. Boleh. Ada orang yang sholat, pernah melihat yang seperti itu jamaah? Kalau imamnya panjang ada. Kalau pendek buat apa istirahat Ustaz? Mau gini sudah ruku imamnya Ustaz. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala seperti itu. Sabar dia. Sa'id ibn Abdul Aziz. Abu Nasr Al-Firdaus. Abu Nasr Al-Faradis. Abu Nasr Al-Faradis. Dia meriwayatkan dari Sa'id bin Abdul Aziz. Dia mengatakan, kuntu asma waq'a dumu'ihi alal hasir fi shalah. Kalau lagi sholat berjamaah itu, anakku kadangkala mendengar tetesan air mata dia itu di atas tikar. Ketika sujud bagaimana dia berdoa. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, pernahkah kita menangis ketika sholat jamaah? Coba hitung dalam hidup kita. Berapa kali kita menangis dalam sholat kita? Biasanya orang nangis, kayak kadang-kala kalau sholat di Masjidil Haram ya. Masya Allah. Sampai meneteskan air mata, ditanya sama temennya, kamu kenapa nangis? Ya nggak tahu imamnya nangis, jadi terharu juga nangis. Jadi nangisnya itu hanya karena terharu. Bukan karena takut kepada Allah. Ayat yang dibacakan tentang azab, tentang api neraka. Taus. Antum tahu Taus, seorang tabi'in. Taus ini punya rumah nempel sama pasar. Ada 2 pintu. Pintu keluar rumah, pintu lewat belakang, lewat pasar. Anak-anaknya cerita. Ayah itu biasanya kalau lewat belakang rumah malamnya nggak tidur, sudah nangis terus kerja. Akhirnya diselidiki sama anak, kenapa? Ternyata dilihat di belakang rumah itu ada penjual kepala kambing bakar. Jadi ayahnya kalau lewat melihat kepala kambing dibakar itu, ternyata dia mikir gimana kalau kepalaku yang dibakar nanti pada hari kiamat. Jadi malam terus nangis. Yang sepuh, sholatnya juga tetap panjang. Tidak menghalangi punggungnya yang sudah lemah, kakinya yang sudah lemah, mereka untuk sholat panjang. Abu Ishaq As-Sabi'i, seorang tabi'in, seorang perawi hadis yang terkenal. Dia pernah bercerita sama sahib-sahibnya tentang kondisi dia. Zahabatis salatu minni. Aduh, salat ini sudah pergi dari aku, kata dia. Dha'uftu wa raqqa azmi, aku sudah lemah sekarang. Tulang-tulangku sudah lemah.
Innil yaum aqumu fis shalah fama aqra illa al-Baqarah wa Ali Imran. Sekarang nih aku kalau salat malam udah nggak bisa lagi baca panjang. Paling yang aku baca Al-Baqarah sama Ali Imran. Bayangkan jemaah. Dia cerita, dia sedih gitu loh. Nggak bisa lagi dia salat panjang. Sudah tua, baca apa kalau sudah tua? Al-Baqarah, Ali Imran. Berapa juz jemaah? 3 juz setengah. Antum berapa juz kalau salat malam? Masih muda. Makanya jemaah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, afwan, Jibril alaihissalam berpesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwa kehormatan seorang mukmin itu qiyamul lail. Orang sekarang mau cari kehormatan lewat apa? Lewat jabatan. Mencalonkan diri jadi bupati, jadi apa, macam-macam lah, untuk mendapatkan kehormatan. Dia cari kehormatan. Padahal kehormatan seorang mukmin qiyamuhu bil-lail. Ketika semua orang sedang tidur, terlelap dalam tidurnya, dalam kegelapan malam, antum bangun. Nggak ada yang lihat antum. Kecuali Rabbul Alamin. Gimana tidak disebut kehormatan jamaah? Antum sendiri sholat yang melihat antum cuma Allah Jalla Jalaluh. Dan malaikat-malaikatnya. Sebuah kehormatan. Makanya kalau antum mau lihat, antum ini orang terhormat atau tidak, lihatlah di mana Allah meletakkan antum. Kalau Allah meletakkan antum di tempat-tempat kemaksiatan, berarti antum gak ada nilainya di sisi Allah. Tapi kalau ternyata Allah meletakkan antum di tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang terhormat, insya Allah. Tadi kata Nabi SAW, syarafal mu'min. Wa izzatahu istighna'u 'anil nas. Kalau itu kemuliaan seorang mukmin, kehormatan seorang mukmin, maka salah satu kehormatan seorang mukmin juga adalah tidak minta-minta sama orang. Nggak butuh sama orang. Dia hanya butuh sama Allah Jalla Jalaluh. Abu Ishaq As-Sabi'i sudah tua. Beliau sudah nggak bisa panjang bacaan. Beliau hanya bisa membaca Al-Baqarah dan Ali Imran. Dan sholat malam ini jamaah, sholat sunnah itu boleh pegang Quran. Jadi kalau antum, Ustadz, anak nggak hafal Ustadz, ya sudah antum pegang Quran. Dan alhamdulillah sekarang ada Quran besar. Antum bisa hamparkan di depan antum ketika sholat sunnah. Malam hari antum sholat. Antum paling enggak tiap 1 rakaat berarti 2 lembar. Maksudnya nggak usah buka-buka. Atau 1 lembar 1 halaman. Biasakan dan pelan-pelan. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sholat malam itu awal 2 rakaat pertama itu ringan. Karena biasanya ngantuk, ya capek. Jangan langsung antum baca Al-Baqarah. Akhirnya cuma sekali sholat malam. Setelah itu seminggu gak pernah sholat malam lagi. Maka usahakan tadi yang ringan 2 rakaat kemudian baru. Seperti mobil jemaah. Mobil itu kalau di starter langsung antum gas, rusak mobil itu. Tapi biarkan dia menghangat ya. Setelah itu baru digas. Subhanallah. Dalam ibadah pun tubuh kita perlu dibiasakan seperti itu. Qala Abul Ala Al-Abdi. Qala Abul Ala Al-Abdi ini temannya Abu Ishaq As-Sabi'i. Dia ingin menceritakan. Tadi disebutkan malam hari beliau hanya bisa sholat baca Al-Baqarah sama Ali Imran. Gimana sih fisiknya Abu Ishaq As-Sabi'i? Abul Ala Al-Abdi menceritakan. Dha'ufa Abu Ishaq As-Sabi'i anil qiyam. Fakana la yaqdir an yaquma ila shalah hatta yuqam. Abu Ishaq ini udah gak bisa berdiri. Kalau mau berdiri itu dibantu orang untuk berdiri sudah. Fa idza aqamu fastatamma qa'iman qara'a alfa ayatin wa huwa. Kalau beliau sudah bisa berdiri, beliau baca dalam kondisi berdiri itu 1000 ayat. Wallahi haula humus salaf jamaah. Ini seharusnya kita contoh dalam kehidupan. Amma Atha ibn Abi Rabah, tabi'in juga. Atha ibn Abi Rabah, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Jurayj menceritakan tentang gurunya, muridnya Ibnu Abbas. Lazimtu Atha 18 sana. Aku itu mulazamah, mendampingi Atha, belajar sama Atha 18 tahun.
Jadi belajar orang dulu jemaah, bukan 4 tahun langsung jadi ustadz ya. Sekarang Masya Allah 4 tahun kuliah sudah top. Ini 18 tahun apa? Ibn Jurayj muridnya Atha. Wa kana ba'dama kabur wa dha'uf yaqumu ila shalah. Setelah dia tua, udah lemah fisiknya, dia itu kalau sholat malam fayaqra'u mi'atai ayah fil Baqarah. Wa huwa qa'imun la yazulu minhu syai' wa la yataharrak. Beliau sudah bacanya 1 rakaat 200 ayat dari Al-Baqarah. Udah tua. Sejatinya jamaah, tubuh kita ini kalau di masa muda kita jaga untuk Allah, ketika tua Allah akan jaga untuk kita. Jadi jangan dipikir mereka bisa seperti itu tanpa latihan. Ada latihan. Maka kita yang masih muda ini berusaha untuk melatih diri kita sehingga ketika tua kita tetap bisa menjaga sholat. Rasulullah SAW sendiri, bagaimana beliau sahabat yang sholat di belakang Nabi SAW. Fastaftah, Nabi membaca Al-Baqarah, lalu membaca An-Nisa dan membaca Ali Imran. Hampir 5 juz beliau baca 1 rakaat. Anas bin Malik yang jadi makmum mengatakan, sampai aku kepingin ninggalkan Nabi SAW. Karena ini sholat sunnah tidak wajib. Kalau sholat wajib Nabi SAW membaca yang ringan-ringan. Beliau membaca Sabbih isma rabbikal a'la, hal ataka hadithul ghasyiyah. Kalau subuh mungkin agak panjang, beliau baca Al-Hujurat, baca Tiwalul Mufassal. Tapi kalau sholat sunnah, beliau baca yang panjang-panjang. Karena kalau orang bermakmum kepada imam yang panjang bacaannya, lalu dia gak mampu berdiri, dia boleh duduk. Atau dia mampu untuk berdiri tapi capek, boleh gak dia duduk? Jamaah, sholat sunnah, sholat tarawih umpamanya, boleh duduk tapi pahalanya separuh, pahalanya setengah. Dan subhanallah, Ana mendengarkan, Ana dapat berita yang sangat mengesankan sekali jamaah. Ketika Ana ngisi pengajian di Sukamiskin, di penjaranya siapa? Setia Novanto dan grupnya dia. Ana ketemu sama Pak Patrialis Akbar waktu itu ngisi, beliau yang undang. Beliau cerita, Ustaz, subhanallah Ustaz, kita 10 hari terakhir itu Ustaz, alhamdulillah Ustaz, 1 malam 4 juz. Imamnya baca 1 malam 4 juz 10 hari terakhir. Dan orang itu sholat semuanya Ustaz. Ana ngomong sama beliau, kayaknya baru ada di penjara yang 4 juz. Masjidil Haram berapa juz jamaah? 10 hari terakhir berapa juz Masjidil Haram? 1 juz setengah. Yang tahajud itu ya. Yang tahajud itu 1 juz setengah. Ini di penjara Sukamiskin 4 juz. Antum jangan nunggu masuk penjara Sukamiskin baru 4 juz. Oh kalau gitu saya mau masuk penjara Ustaz. Jangan. Kenapa mereka kuat jamaah di sana? Sudahlah, mereka mulai memperbaiki diri. Mereka mulai, ini yang baik jamaah ya. Karena di penjara juga ya macam-macam lah orang yang seperti itu. Cuma tadi Anda sampaikan, Rasulullah SAW 1 rakaat 4 juz. Subhanallah. Maka kenapa kita, ya antum tidak 4 juz lah. Berapa juz? 1/4-nya lah. 1 rakaat 1 juz. Mungkin jamaah. Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu ini sahabat Nabi. Dia dikenal kalau sholat itu panjang. Sampai di masa diserangnya kota Mekah oleh Hajjaj bin Yusuf. Ketika dilemparin oleh manjanik, oleh batu-batuan, alat pelontar itu. Abdullah bin Zubair itu sholat di sana. Ka'annahu khashab. Seperti kayu dia sholat di sana. Ini ceritanya Muslim ibn Banat al-Makki. Seorang tabi'in mengatakan Raka'ah ibnu Zubair raka'ah. Waktu itu di Masjidil Haram, Ibnu Zubair sedang ruku. Aku sholat, dia sholat. Aku lihat dia ruku. Faqara'tul Baqarah wa Ali Imran wan Nisa wal Ma'idah wa ma rafa'a ra'sah.
Aku baca Al-Baqarah, baca Ali Imran, baca surat An-Nisa, baca Al-Maidah, dan Abdullah bin Zubair gak bangkit dari rukuknya. Rukuknya berapa jam? Antum bisa lihat mereka ibadah. Ar-raki'un as-sajidun, Allahu Akbar. Mereka orang-orang yang ahli ibadah. Talaq ibn Habib, dia mengatakan, inni la uhibbu an aquma lillahi hatta ashtakiya dhahri. Talaq bin Habib nih, dari kalangan salaf mengatakan, aku kepingin sholat sampai punggungku sakit. Kepingin berdiri sampai punggungku sakit. Fayaqum, lalu dia sholat. Dia mulai dengan alif lam mim. Dia berhenti di surat Al-Hijr. 1 rakaat jemaah. Al-Hijr ini di juz ke-14 jemaah. Dia sampai juz 14 punggungnya sakit, ruku dia. Pernahkah kita punya keinginan seperti itu? Keinginan aja. Antum itu punya keinginan, oh kepingin kemana? Ke Salalah. Kepingin jalan-jalan kemana? Ada keinginan. Tapi pernahkah kita punya keinginan, ana mau sholat malam ini, mau baca 5 juz. 1 rakaat. Munculkan keinginan. Walaupun enggak, aduh Ustaz, ana bangun 1 juz sudah enggak kuat Ustaz. Tadi ana sampaikan, antum enggak hafal boleh pegang Al-Quranul Karim, pegang mushaf antum. Kemudian kita lihat ulama yang lainnya. Abdullah bin Mas'ud, idza qama fi shalah ka'annahu thawbun mulqa. Sahabat Nabi ini Abdullah bin Mas'ud, kalau salat itu seperti pakaian yang dilemparkan. Enggak gerak. Penuh dengan kekhusyuan. Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas, idza qama ila shalah ka'annahu watab. Sa'id bin Jubair, kalau sholat itu seperti pasak yang ditancapkan. Nggak gerak dia. Sudah dia baca. Karena yang terbaik di sholat ini jamaah adalah tulal qiyam. Yang panjang bacaan berdirinya. Dan yang paling dekat hamba kepada Allah adalah ketika sujud. Al-Ambas ibn Uqbah, kana yasjudu hatta taqal asafir ala dhahri faka'annahu jadmu ha'iti. Al-Ambas bin Uqbah kalau sujud itu burung-burung sampai berada di kepalanya. Kita lihat kalau di Masjidil Haram biasanya ada banyak burung dara, burung-burung yang dekat. Itu burung dari panjangnya dia sujud. Ibn Wahab berkata, Ra'aitu Thawri, Sufyan Thawri. Ra'aitu Thawri fil haram. Aku melihat Thawri fil haram. Di Masjidil Haram. Ba'dal maghrib, salla thumma sajada sajdah. Aku lihat dia habis sholat maghrib, sholat sunnah. Kemudian dia sujud. Falam yarfa hatta nudiya bil isya. Dia tidak mengangkat kepalanya sampai adzan isya. Kita kalau sholat ba'diyah kadang-kala kepingin cepat selesai. Kemudian kalau kita lihat nih Muawiyah ibn Murrah. Seorang tabi'in mengatakan adraktu sab'ina rajulan min ashabi Muhammadin SAW. Aku pernah berjumpa dengan 70 sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Walau kharaju fikumul yaum ma arafu syai'an mimma antum alaihi al-yaum illa al-adhan. Kalau dia hidup lagi kemudian melihat kondisi kehidupan kalian, mungkin mereka tidak tahu tentang kehidupan Islam yang ada pada diri kalian kecuali tinggal adzan saja. Artinya sholatnya pun sudah cepat-cepat. Ya. Kehormatan diri tidak dijaga. Kemudian kita lihat. Orang ketika sholat ini ada 5 tingkatan. Antum tinggal letakkan di tingkatan yang mana antum. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan orang yang menzalimi dirinya. Yang dia banyak kekurangan dalam sholatnya. Orang yang zalim.
Kadangkala wudhunya nggak sempurna, waktu sholatnya sembarangan, rukun dan syaratnya nggak terpenuhi, itu orang yang zalim. Yang kedua, ada orang yang menjaga waktu sholatnya, menjaga rukun sholatnya, menjaga wudhunya. Secara zahir dia jaga, tapi dia tidak memerangi was-was yang ada pada dirinya ketika sholat. Sehingga sholat itu assalamualaikum dia nggak tahu. Sholat berapa rakaat. Terkadang kita sholat jamaah masbuk sama imam. Imamnya assalamualaikum, antum berdiri. Berapa rakaat dia? Astagfirullahaladzim. Kenapa antum nggak hadir dalam sholat antum? Ini tingkatan yang kedua. Hanya luarnya aja yang terjaga. Yang kedua, ada orang yang menjaga zahir sholatnya. Dan dia berusaha untuk memerangi bisikan-bisikan syaitan. Dan dalam sholat dia itu sibuk dengan memerangi bisikan-bisikan tersebut. Sampai anak terus terang, anak kadang-kala merasa sholat itu. Anak baca surat, anak ngomong. Surat apa yang anak baca? Terus kita perangi lagi. Kadang-kala kita harus mengulangi apa yang kita baca. Ketika kita beribadah, rukuk umpamanya baca subhan rabbil a'la, tahu-tahu hilang. Kemudian antum berusaha untuk mendatangkan kekhusyuan itu. Antum baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Jadi dari awal sampai akhir dia sibuk perang sama bisikan-bisikan tersebut. Ini orang yang ketiga. Yang keempat, ada orang yang Masya Allah, dia menyempurnakan syarat, rukun. Tidak ada satupun yang dia hilangkan dari sana. Tapi dalam hati dia yang ada adalah bagaimana menyempurnakan sholat ini buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Melaksanakan kewajiban. Dia berusaha untuk menjaga, sekedar melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai. Sempurna sholatnya. Tapi ada orang yang kelima, jemaah. Orang yang kelima adalah orang yang menjadikan sholat tempat istirahat dia. Jadi dia bukan hanya hendak melaksanakan kewajiban, tapi sudah jadi kebutuhan buat dia. Sehingga antum kalau sedang butuh sama orang, lalu orang itu manggil antum. Antum dimasukkan ke dalam kantornya, ditutup kantornya, lalu dia ngomong, coba antum sampaikan apa kebutuhan antum. Di situ antum akan curhat dan akan lupa dengan segala-galanya. Inilah tingkatan orang yang kelima, jemaah. Rasulullah SAW mengatakan apa? Qum ya Bilal fa'arihni bis salah. Bilal, bangun Bilal, bikin kami istirahat dengan salat. Maka semoga kita bisa sampai kepada tingkatan yang kelima ini. Menjadi orang al-muqarrabin. Yang hatinya bergantung di masjid. Yang kebahagiaan dia ada pada salat. Rasulullah SAW mengatakan as-salatu khairu maudhu'. Salat ini adalah sebaik-baiknya ibadah yang diletakkan sama Allah SWT. Faman sya'a falyastakthir wa man sya'a falyastaqilla minha. Barang siapa mau perbanyak salatnya. Silahkan untuk perbanyak salat, jemaah. Boleh sehari salat 1000 rakaat, boleh. Di mana? Di waktu-waktu salat mutlak. Antum bisa salat antara waktu duha sampai zuhur. Antum bisa salat ba'da zuhur sampai asar. Antum bisa salat ba'dal maghrib sampai isya. Antum bisa salat ba'dal isya sampai fajar. Itu waktu-waktu yang kita diperbolehkan salat. Yang tidak boleh salat di 5 waktu. Siapa yang mau jawab? Nah, fadhal. Pertama matahari terbit. Matahari ketika berada di tengah. Nah. Yang ketiga, matahari mau terbenam. Matahari ketika terbenam. Ketika terbenam atau di antara salat asar dengan salat maghrib. Ba'da asar sampai matahari terbenam. Itu yang keempat. Yang keempat ya. Yang kelima. Lupa. Ba'da subuh sampai. Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Fadhal dikasih. Nah,
Maka jamaah jagalah. Artinya perbanyak sholat kita. Karena tadi Anda sampaikan bahwasanya awal yang dihisab adalah sholat. Ketika sholat wajib kita ada kurang akan disempurnakan dengan sholat sunnah. Antum di pesawat bisa sholat. Antum di kereta sholat sunnah. Duduk nggak ada masalah kalau sholat sunnah. Menghadap kemanapun sudah sholat di sana. Nggak harus kamu sholat sunnah. Dan sebaik-baiknya sholat sunnah ini malah di rumah, bukan di masjid. Afdalus sholatir rajuli fi baiti. Ingat sabda Nabi SAW, sebaik-baiknya sholat seorang lelaki itu di rumahnya. Sebaiknya sholat lelaki itu di rumahnya. Illal maktubah, kecuali sholat wajib di masjid. Adapun wanita, sebaik-baiknya sholat wanita itu adalah di rumahnya. Laksanakan di rumah. Kalau Ustaz kan di masjid 27. Iya, kalau anti berangkat ke masjid dapat pahala 27. Kalau anti sholat di rumah lebih baik daripada 27. Itu kata Nabi SAW, khairu salatil mar'ati. Salatul mar'ati fi baitiha khairun min salatiha fi masjidi qaumiha. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana mau kasih hadiah buat peserta paling tua dari laki-laki. Kita lihat orang tua masih ngaji ya maaf. Ada yang umur 60? Kayaknya 60. Ada. Pensiun kalau 60 Ustaz. 58. 56. Oh 56. Masya Allah. Kasih hadiahnya bang. Masya Allah. Nah, ibu berapa umurnya? 67. Kok masih di sini 67? Bukan waktunya pensiun. Nah, kenapa nggak pensiun ibu? Masih sehat. Oh, iya, Amin. orang pensiun itu bukan karena sakit. Karena orang pensiun sudah mau mati, enggak, memang istirahat. Supaya fokus ibadah. Masya Allah, kasih buat ibu. Masya Allah. Baik. Buat ibu-ibu ada. Kemudian peserta paling jauh. Bukan di Indonesia jemaah. Jauh-jauhan di Indonesia. Hah? Nah. Sohar. Mana? Liwa. Berapa jauh Liwa? Oh dekat Abu Dhabi sudah. Masya Allah jamaah. Fadl kasih hadiahnya yang buat dari Liwa. Fadl. Masya Allah. Hah? Banyak dari Liwa. Kita kasih hadiah. Mana yang dari Liwa angkat tangan? Bukan Sohar. Ini Liwa sama Sohar. Oh, wah. Yang dari Liwa. Bukan Sohar. Liwa. 1, 2. Kasih hadiahnya bang. Masya Allah, kita mau bagi hadiah, mau habisin hadiahnya ini. Mana 3? Baik, buat peserta yang paling banyak bawa anggota keluarga. Nah, ibu-ibu ada yang bawa anak banyak gitu loh. Anaknya 7 umpamanya. Ada? 4 Ustadz. 4. Kasih hadiah yang 4. Ada 2 keluarga Ustadz. Oh Masya Allah. 8 jadinya. Gimana maksudnya? Jadi suaminya punya istri 2. 4 anaknya. Begitu? Bukan cabang. Enggak Ustadz, 2 keluarga Ustadz. Oh 2 keluarga. Oh 2 keluarga. Masya Allah. Berarti kasih hadiah. Nah, kirim ke belakang hadiahnya. Taib jamaah, kita lihat ya Masya Allah semangat orang untuk menuntut ilmu. Sejatinya menuntut ilmu ini, datang ke majelis ilmu adalah datang ke taman surga. Raudhatun min riyadil jannah. Malaikat-malaikat itu kalau lihat majelis ilmu langsung turun mereka di majelis itu. Mereka kelilingin orang-orang yang ngaji. Ketika selesai malaikat itu berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya sama Allah, dari mana kalian kata dia?
Qala, kita baru datang dari hamba-hambamu, kata dia. Terus mereka ngapain di sana? Ya dia mengingatmu. Apa yang mereka pinta? Mereka ingin masuk surga, minta keridhaanmu. Terus yang mereka takutkan, mereka takut dari api neraka. Lalu Allah mengatakan, ushidukum, aku jadikan kalian saksi, ani qad ghafartu lahum. Aku sudah ampuni mereka yang ada di tempat itu. Yang mereka inginkan aku kasih, yang mereka takutkan aku selamatkan mereka dari sana. Lalu para malaikat mengatakan, ya Rabbana, di situ ada satu orang bukan termasuk dari peserta kajian, mungkin lewat mampir, kata dia. Ke sana, kata dia. Apakah dia juga diampuni? Apa kata Nabi? Walahu ghafartu. Buat dia juga aku ampuni. Humul qaum la yashqa bihim jalisum. Tuh tempat-tempat majelis ilmu, tempat-tempat kajian-kajian itu yang kumpul sama mereka, yang bergabung sama mereka, yang duduk sama mereka tidak akan sengsara, akan mendapatkan keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ada sisa waktu mungkin untuk tanya jawab. Nah, kami persilahkan. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya gini. Ustadz mau tanya ini tentang sholat ya. Dulu misalnya waktu ya saya SMP, SMA gitu banyak ninggalin sholat gitu. Terus bagaimana nih sekarang, bisa bayar qadha kah atau apa gitu, gimana? Sekarang sih ya sholat sudah jauh lebih baik saya ya. Itu yang saya rasakan. Tapi yang dulu-dulu tuh apa yang harus saya lakukan? Nah. Begitu Ustaz. Nah, subhanallah jamaah. Kita tahu orang itu mulai wajib sholat ketika balik. Artinya ada mungkin sebagian di antara kita yang tumbuh besar di keluarga yang kurang peduli dengan sholat. Kadangkala dia kuliah nggak sholat, kemudian kerja nggak sholat. Terus apa yang harus dia lakukan? Apakah dia mengqadha sholatnya? Memang di sini ada dua pendapat para ulama. Jumhur ulama mewajibkan qadha dia, walaupun nggak akan diterima, tapi hanya sekedar bayar utang. Tapi pendapat yang kedua, yang ana lihat pendapat kedua ini lebih kuat sebenarnya. Karena dalam hadis Nabi SAW yang diqadha itu adalah yang ketiduran atau lupa. Kalau yang wajib ditinggal itu nggak akan ada gantinya. Terus bagaimana, apa yang harus dia lakukan? Nah, ini yang membuat beban dia. Dia harus bertobat kepada Allah SWT. Karena meninggalkan rukun Islam, meninggalkan sholat itu lebih dahsyat daripada dia melakukan kemaksiatan. Jadi kalau ada orang berzina sama orang meninggalkan sholat, sama dua-duanya dosa besar. Mana yang lebih dahsyat? Meninggalkan rukun Islam. Dan sebagian ulama mengatakan kafir dia seperti itu. Maka apa yang harus dilakukan? Bertobat. Taubatan nasuha, minta ampun sama Allah. Kita nggak tahu diterima atau tidak. Terus mohon ampun kepada Allah SWT dan perbanyak sholat-sholat sunnah. Semoga nanti pada hari kiamat ketika dihisap sholatnya, antum punya 20 tahun kosong. Nggak ada sholatnya. Umpamanya. Apa yang akan menyempurnakannya? Sholat-sholat sunnah kita. Maka perbanyak antum sholat sunnah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin pendapat yang menurut ana lebih kuat ya. Walaupun jumhur ulama mengatakan wajib diqadha. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Yang paling muda jemaah. Yang paling muda Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz. Saya pernah mendengarkan hadis yang kalau nggak salah bunyinya begini. La sholata jaril masjid illa fil masjid. Tidak dianggap sholatnya orang yang berdekatan dengan masjid kalau nggak di masjid. Itu bagaimana Pak Ustaz? Bagaimana yang orang-orang yang tetangga masjid ini sholatnya di rumah? Terima kasih Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Wallahi sahih jamaah. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Memang ada riwayat menyebutkan seperti itu. Apakah salat
orang yang di rumahnya tidak sah. Ada yang berpendapat seperti itu di antara para ulama. Kalau orang nggak sholat ke masjid, dia tetangga dengan masjid, sholatnya nggak sah. Tapi pendapat yang lebih kuat tafsirnya bukan nggak sah, nggak sempurna sholatnya. Sebagaimana orang yang sholat softnya nggak rapat, itu nggak sempurna sholatnya. Sehingga imam mengatakan sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufu min tamamis shalah. Dari kesempurnaan sholat seperti itu. Namun orang-orang yang bertetangga dengan masjid jamaah, subhanallah. Ini yang sering kita melihat. Masalahnya masalah iman. Ada orang yang bisa berjalan ke tempat kerjanya. Sebagian di antara kita Masya Allah ikut lari, maraton 10 kilo. Ikut jalan santai 2 kilo, 3 kilo. Masjid 100 meter dari rumahnya, dia tidak bisa melangkah ke tempat itu. Dan ini hal yang ya bicara iman lah jemaah. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan lau ya'lamun nas ma fin nida' was-saffil awwal. Andai kata orang-orang tahu dengan pahala menjawab adzan atau pahala adzan itu sendiri dan saf pertama la atauhuma walau habwan. Maka dia akan mendatangi keduanya ini walaupun dengan merangkak. Maka kalau kita as-salafus saleh ya, wallahi sebagian di antara mereka itu jamaah berangkat ke masjid isya dan sudah bubar. Dia melihat orang pada pulang lalu dia mengatakan wallahi la fadlu hadhihi salah ahabbu ilayya min wilayatil Iraq. Dia mengatakan demi Allah keutamaan salat isya berjamaah ini lebih aku cintai daripada aku jadi gubernurnya Irak. Kita lihat orang-orang untuk jadi gubernur semua dia lakukan. Tapi untuk ke rumah Allah. Maka ini apa yang disampaikan saya peringatan buat kita semua jemaah. Jangan meremehkan sholat berjamaah di masjid. Walaupun sholat di rumah sah. Walaupun sholat di rumah sah. Rasulullah SAW itu ingin membakar rumah-rumah orang yang gak sholat ke masjid. Ingin beliau. Hamamtu an amuran nas bis shalah fatuqamatu. Ingin nyuruh orang sholat suruh didirikan. Suruh qomat mereka. Dan aku bersama beberapa sahabat akan bawa kayu bakar. Aku cari rumah orang-orang yang sholat ke masjid. Fa'uharriq alaihim buyutahum. Aku bakar rumah mereka. Lalu kenapa Nabi tidak membakar rumah mereka? Karena ada anak-anak dan wanita yang sejatinya mereka tidak diperintahkan untuk sholat ke masjid. Maka ya berusahalah untuk kita memakmurkan rumah Allah SWT. Ana sedih jamaah. Banyaknya masjid yang bagus-bagus tapi sepi. Di Indonesia itu kadangkala ada orang ngumpulin sumbangan di pinggir jalan. Pas waktu adzan berhenti ngumpulin sumbangan tapi nggak sholat. Duduk-duduk aja. Terkadang sebagian orang kerja dalam masjid, tukang di masjid, nggak sholat. Maka hati-hati dengan sholat ini, khususnya sholat berjamaah. Hadza wallahu a'lam. Bisawab, jazakumullah khairan. Nah, fadl mic-nya ada di sana. Fadl. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini berkaitan dengan jamaah takhir antara maghrib dengan isya. Kalau kita dapatkan di suatu masjid imam mukim lagi sholat isya, sementara kita akan melaksanakan sholat maghrib. Mau dijamak dengan isya. Nah ini dalam pelaksanaannya bagaimana Ustaz? Pertanyaan kedua untuk berkaitan dengan ibu-ibu atau istri yang kita ajak umroh ke Mekah. Sebagaimana yang Ustaz terangkan tadi di bagian terakhir dari seksi kedua, sebaik-baiknya sholat wanita itu adalah di rumah. Sementara kita mengajak mereka ke dua Masjidil Haram, Madinah dan Mekah. Dan apakah itu istri kita tinggalkan di hotel untuk sholat sendiri atau kita ajak ke masjid? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berkaitan dengan jamak takhir jamaah. Ingat jamak takhir ini artinya mengakhirkan waktu yang sebelumnya. Bukan maghrib isya berarti kita tarik waktu maghrib ke waktu isya. Bukan menjadikan sholat maghrib setelah sholat isya. Karena sebagian berpikir kalau takhir berarti kalau jamak takhir maghrib isya, sholat maghribnya setelah sholat isya. Lah,
Sholat ini tetap harus tertib jemaah. Memang Anda lihat di beberapa buku bimbingan sholat itu memberikan pilihan. Boleh sholat maghrib setelah isya, boleh maghrib baru isya. Padahal sebagian ulama mengatakan tidak sah sholat yang seperti itu. Maka perlu berhati-hati. Kalau memang ada perbedaan pendapat, tetap kita cari yang lebih hati-hati. Sholat ini tertib. Yang namanya sholat maghrib itu sebelum isya. Nggak ada sholat maghrib setelah isya. Terus bagaimana sekarang? Kalau kita masuk masjid, sholatnya sholat isya. Sholat isya 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Apa yang harus dilakukan? Ada 2 pilihan. Para ulama menjelaskan tetap kita sholat bersama imam dengan niat sholat maghrib. Terus ketika rakaat ketiga, kita duduk. Kemudian kita salam. Niatnya niat mufaraqatul imam. Niat berpisah dengan imam. Karena nggak mungkin maghrib 4 rakaat nggak sah sholat antum kalau maghrib 4 rakaat. Nambah 1 rakaat itu dengan sengaja membatalkan sholat kita. Pilihan pertama antum duduk salam. Pilihan kedua duduk dan nunggu imam salam. Artinya ikut tasyahud imam. Salam dengan imam. Seperti itu. Itu 2 pilihan ketika sholat bersama imam. Imamnya yang sholat isya ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Adapun pertanyaan kedua berkaitan dengan para wanita yang berangkat umroh. Berangkat ke Masjid Nabawi. Apa yang harus dia lakukan? Sholat di hotel apa sholat di masjid? Sholat di masjid. Karena kedatangan dia untuk ke masjid. La tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Nggak boleh kita niat melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid. Artinya dia dari rumahnya ke Madinah mau kemana? Mau ke hotel atau mau ke masjid? Mau ke masjid kan? Jadi ketika dia berada di sana memang niatnya dari rumah mau ke masjid. Karena akan ada keutamaan tersendiri di masjid. Tapi buat orang-orang yang ada di Madinah, yang tinggal bersama Nabi SAW. Mereka memang tinggal di Madinah. Sehingga Nabi SAW mengatakan salatul mar'ati fi baitiha khairun min salatiha fi masjidi qaumiha. Salatnya seorang wanita di rumahnya itu lebih baik daripada dia salat di masjid kaumnya. Masjid kaumnya. Wa salatuha fi masjidi qaumiha khairun min salatiha fi masjidi. Dan salatnya wanita di masjid kampungnya itu lebih baik daripada salatnya dia di masjid Nabawi kata Nabi SAW. Karena memang mereka tinggal di sana. Maka wallahu a'lam bishawab. Apakah ketika mereka sampai Madinah kemudian dia sholat di hotel? Dia dari Indonesia mau kemana? Mau ke hotel apa mau ke masjid? Niatnya kan ke masjid. Maka tatkala sholat ke masjid, insya Allah itu akan lebih mulia. Walaupun wallahu a'lam, mungkin ada yang mengatakan tetap sholat di kamarnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang anda ketahui. Nah, ya silahkan. Ibu-ibu dulu. Oh ibu-ibu dulu bang. Itu dimatikan sama panitia bang. Bisa hidup. Iya silakan ibu-ibu. Assalamualaikum Ustadz. Apa yang dimaksud dengan wakaf? Apa harus semasa hidup kita meniatkannya? Bagaimana apabila ayah kita sudah meninggal, tapi beliau belum pernah mengucapkan wakaf? Tapi anaknya ingin menghadiahkan wakaf untuk orang tua yang sudah meninggal. Lalu apa bedanya infak, sedekah dan wakaf? Makasih Ustaz. Barakallahu fikum. Masya Allah jemaah, banyak perkara agama yang perlu kita pelajari. Sehingga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan yang Allah inginkan. Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam. Ilmuin dulu. Jadi bahasa Jawa ngilmu sebelum ngamal. Ngilmu dhisik baru amal. Alhamdulillah ibu ini bertanya wakaf. Pertama Anda jawab tentang perbedaan wakaf dengan infak dan sedekah. Wakaf itu adalah menginfakkan sesuatu yang sesuatu itu tidak akan habis. Yang diambil itu hanya manfaatnya.
kegunaannya. Kita mewakafkan motor, ya udah hanya kegunaannya, motor ini dipakai aja, nggak boleh dijual, dipakai. Kita mewakafkan tanah, ya tanah ini sampai kapanpun wakaf, nggak bisa diperjualbelikan. Ambil manfaatnya dari sana. Itu bicara wakaf. Tapi kalau sodako ya sudah, kita memberikan sodako, sodakonya ada sodako wajib, ada sodako sunnah. Sodako wajib itu jadinya zakat. Kalau sodako sunnah, ya pemberian-pemberian yang umum yang kita berikan. Jadi sebenarnya wakaf itu salah satu bentuk sodakoh, hanya modelnya tadi kegunaan yang diambil, yang diberikan, ya dia berikan semuanya, tapi barang itu orang mengambil manfaat dari barang itu tetap tidak berubah. Seperti orang wakaf sumur, ya sudah wakaf dia berikan lillahi ta'ala sumur ini buat Allah subhanahu wa ta'ala, masyarakat kampung mengambil air sumur itu, manfaat dari sumur tersebut, itu wakaf. Berkaitan dengan orang tua kita, apakah bisa kita mewakafkan buat orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Sejatinya kan orang kalau sudah meninggal dunia selesai urusannya. Makanya orang disuruh berinfak sebelum mati. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Kalian berinfaklah dari apa yang kami rizkikan sebelum kematian datang kepada kalian. Soalnya kalau kematian datang kepada kalian, kalian nanti akan niat infak. Aduh, andai kata diakhirkan umurku sedikit, aku ingin bersedekah, kata dia. Tapi nggak bisa. Terus bagaimana? Apakah boleh sekarang keluarganya mewakafkan buat orang tuanya, anak mewakafkan buat orang tuanya? Ternyata boleh. Kok bisa boleh? Inilah agama ini kan wahyu. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Sa'ad bin Ubadah. Ya Rasulullah, inna ummi infalatat walam tusi. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad. Ibuku itu meninggal dunia dan belum sempat berwasiat. Afa yanfa'uha idza tasaddaqtu anha. Apakah bermanfaat buat dia kalau aku sedekah buat dia? Apa kata Nabi SAW? Naam, tasaddaqi anha. Iya, bermanfaat buat ibumu. Maka diperbolehkan keluarga mengambilkan harta ayahnya atau harta anaknya, kemudian dia bangunkan masjid buat orang tuanya. Semoga Allah menerima wakaf tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, satu lagi dari ibu-ibu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini titipan pertanyaan juga. Pertanyaannya, kondisinya saya bekerja di Oman sudah sangat lama, sudah bercerai dengan suami dan punya 2 anak. Yang satu sudah menikah dan satu lagi masih kecil. Mantan suami tidak menafkahi karena sudah berkeluarga lagi. Saya merasa berdosa sekali karena tidak bisa mendidik anak secara langsung dan merasa sangat merepotkan orang tua dengan titipan anak yang masih kecil. Tetapi kondisinya orang tua tidak punya siapa-siapa lagi karena saya anak satu-satunya. Itu bagaimana menurut Ustadz? Kemudian satu lagi, saya bekerja di sekolah yang sangat sibuk. Mukim di sini dan rumahnya tidak jauh dari sekolah, tapi karena kondisinya sangat sibuk, seringkali saya memilih untuk menjamak sholat antara zuhur dengan asar. Saya mendengar dari sebagian orang di sini bahwa itu tidak boleh karena saya mukim di sini. Tetapi daripada saya tidak sholat di waktu-waktu sibuk tersebut, itu bagaimana Ustadz? Jazakallahu khair. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya jemaah, ada 2 pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan perceraian tadi. Kemudian si suami tidak mau memberikan nafkah kepada anaknya karena sudah menikah lagi. Perlu diketahui oleh setiap lelaki bahwa perceraian itu tidak memutuskan hubungan dia sama anaknya. Sehingga tidak memutuskan kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Tetap kewajiban memberikan nafkah itu bapak kepada anaknya.
Mau anak ikut ibunya, tetap bapak yang memberikan nafkah. Seharusnya engkau bersyukur, alhamdulillah diurus sama ibunya, engkau tinggal kasih nafkah buat anaknya. Tapi di Indonesia banyak laki-laki yang tidak bertanggung jawab, sehingga ya kadang-kala masih suami istri juga nggak bertanggung jawab, apalagi sudah bercerai ya. Kemudian pilihannya bagi perempuan ini yang dia menitipkan anaknya kepada ibunya, kepada orang tuanya. Padahal kita harus berbakti sama orang tua kita. Dititipi anak itu nggak mudah jamaah. Cukup orang tua kita dulu capek gendong kita, ngurusin kita. Sekarang kita kasih anak kita lagi. Maka menurut ana kalau anti berkata tidak ada pilihan anti anak tunggal, tapi nasihat ana pulanglah ke negeri. Terus mau makan apa Ustaz? Mau cari rizki gimana? Allah mengatakan wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Terus rizki Ustaz, sini kan anak kerja dapat gaji bulanan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Gaji disangka-sangka. Tapi Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kita tuh sering takut. Takut dengan masa depan, khawatir nanti gimana. Serahkan semua sama Allah. Kita ikutin jalannya. Yang menyerahkan semuanya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Allah akan cukupi. Kalau anti dicukupin majikan, dicukupin suami, ini yang mencukupi Rabbul Alamin. Pencipta langit yang 7 lapis dan bumi yang memiliki segala-galanya. Fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah akan sampaikan semua urusan itu. Kita perlu bersabar, nunggu. Tapi penuh dengan keyakinan kalau solusi pasti datang. Harus optimis dengan janji Allah. Maka nasihat ana anti pulang. Insya Allah mudah-mudahan bisa mulai usaha. Perbanyak sholat, perbanyak zikir. Semoga kepulangan anti bisa mendapatkan 2 keberkahan. Berkah yang pertama berbakti kepada orang tua. Berkah yang kedua adalah bisa mendidik anak untuk menjadi orang yang soleh dan berbakti kepada Allah. Baik, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, sudah. Sholat jamaah, oh yang jamaah. Nah, jamaah ada qashar dan jamaah. Qashar ini kekhususan untuk musafir. Orang yang sakit tidak boleh qashar. Adapun jamaah itu kondisional. Orang sakit dalam perjalanan, musafir, dia boleh jamaah. Tapi kalau tadi yang dikatakan karena kesibukan yang merupakan rutinitas. Ada kesibukan yang mendadak. Seorang dokter, umpamanya dia harus operasi pasien. Operasinya umpamanya ba'dal asar. Mungkin sampai jam 9 malam. Nggak bisa ditinggal. Dia jamak nggak apa-apa. Karena kondisional tadi. Tapi kalau dikatakan ini rutinitas, kerja tiap hari seperti itu, umpamanya sibuk, jamaah. Yang nggak sibuk itu cuma orang mati. Malah orang mati menyibukkan orang lain. Kesibukan yang ada pada diri kita semua pilihan kita. Jadi kalau dikatakan sibuk kerja di kelas, katakan anak mau sholat. Berapa lama sih sholat itu? Umpamanya zuhur sampai asar. Bisa dibayangkan. Nggak ada istirahat. Nggak ada waktu duduk. Nggak ada ke toilet. Nggak ada ke kamar mandi. Maka tolong. Agungkan Allah dengan seagung-agungnya. Sehingga kalau nanti Ustaz, nanti kalau anak sholat anak akan dipecat. Ustaz, suruh pecat nggak apa-apa. Yang penting bukan Allah yang mencat kita jadi hambanya. Dan insya Allah apalagi kita berada di negeri yang seperti ini jamaah. Sehingga kalau anti bekerja di sebuah tempat yang menghalangi anti untuk sholat tepat waktu, resign dari tempat kerja tersebut, keluar. Ajukan afwan, anak kayaknya nggak bisa lanjutkan. Kemudian kalau mungkin bos mengatakan enggak, kau tetap kerja di sini, anak dengan syarat. Anak mau kerja dengan syarat, anak mau sholat duhur. Anak minta waktu setengah jam istirahat untuk sholat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Pertanyaan pertama melanjutkan pertanyaan tentang kode sholat. Bagaimana tata caranya untuk mengkodo? Misalkan ketika kita lupa atau tadi penjelasan dari Ustadz, kalau yang sengaja ada yang diwajibkan hanya sekedar melepas kewajiban saja. Nah, bagaimana tata caranya? Pertanyaan kedua, bagaimana seandainya orang tua kita sudah tidak ada, mungkin ketika sakit tidak melakukan sholat. Sementara tadi kata Ustadz, amal ibadah orang terputus ketika meninggal kecuali doa anak yang soleh, infak sedekah atau ilmu yang bermanfaat. Nah, pertanyaannya, kriteria anak yang soleh itu seperti apa sehingga doa kita masih bisa diterima? Kemudian artinya ketika seseorang meninggal ilmu bermanfaat ya selama dia. Berarti satu-satunya cara cuman infak, ya anak soleh dan infak dari anaknya tersebut buat orang tuanya. Nah, kira-kira itu aja Ustaz. Terima kasih. Ya. Jazakallah. Barakallahu fikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Nah, jemaah, berkaitan dengan sholat yang ditinggalkan. Kalau meninggalkan sholat itu karena lupa atau karena ketiduran, kata Nabi SAW, falyusalliha idza dzakaraha. Hendaklah dia mengganti sholatnya ketika ingat. Kapanpun ingatnya. Kita lupa sholat duhur kemarin. Baru ingat sekarang. Sudah langsung sholat. Jangan nunggu sholat duhur besok gitu. Ketika ingat kita sholat. Bagaimana dengan sholat yang tadi yang berpendapat sholat meninggalkan sholat dengan sengaja tapi diqadha. Berapa tahun dia punya utang? Dia harus hitung-hitung. Kemudian bagaimana mengqadha yang mengganti sholat duhur, nanti sholat duhur lagi, sholat duhur lagi, sholat duhur lagi seperti itu. Tapi sekali lagi yang sampaikan tadi pendapat yang lebih kuat mungkin yang mengatakan dia harus benar-benar bertobat kepada Allah, perbanyak sholat sunnah, karena sejatinya orang yang menunda sholat sampai keluar waktunya nggak diterima sholatnya. Walaupun mereka berpendapat ya udah nggak diterima, tapi dia terus harus bayar utang supaya dia merasakan dosa yang dia tinggalkan seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Adapun pendapat mengenai anak yang soleh, kriteria anak yang soleh seperti apa? Jadi anak soleh ini yang tentunya menjaga aturan-aturan Allah Jalla Jalaluhu. Mendoakan orang tuanya. Cari waktu-waktu yang mustajab. Ketika sujud, sebelum salam, tasyahud, antara azan sama qomat. Sekarang ini di akhir Jumat, sepertiga malam akhir, maka banyak-banyak berdoa buat orang tua. Orang tua mungkin dulu nggak sholat ya, kalau dikatakan. Atau orang tua ketika sakit sempat berhenti sholat. Ya antum harus banyak-banyak beristighfar buat orang tua antum. Dan bisa jadi kesalahan bukan kesalahan orang tua, kesalahan anak-anaknya. Nggak membantu orang tuanya untuk sholat. Kadang-kadang anak nggak usah ya, nggak usah. Nanti aja kalau sembuh seperti itu. Berarti yang punya salah siapa? Anak-anaknya. Dan orang tua juga salah tetap karena dia mengaminkan apa yang dikatakan anak-anaknya. Jadi tetap berusaha untuk mendoakan orang tuanya. Kalau punya rizki, sedekah buat orang tuanya. Boleh kita mengumrohkan orang tua kita, menghajikan orang tua kita. Kalau belum haji, mudah-mudahan itu menjadi pemberat amalan orang tua kita. Dan ada satu amalan yang sebenarnya banyak ditinggalkan oleh anak. Menghafal Al-Quranul Karim. Anak yang menghafal Al-Quranul Karim itu orang tuanya akan dikasih mahkota. Karena anaknya menghafal Al-Quranul Karim. Maka niatkan jangan mengatakan aduh sudah tua, sudah telat. Nggak ada. Insya Allah bisa. Paling nggak tiap hari. Ya kalau sepekan satu ayat insya Allah bisa. Kalau sepekan satu ayat, satu tahun berapa ayat? 52 ayat. Masya Allah jemaah. Kali 10 tahun 520 ayat kita bisa hafal jemaah. Artinya kesempatan itu terbuka. Mudah-mudahan antum dengan menghafal Al-Quran, orang tua antum akan mendapatkan mahkota berbahagia karena anaknya menjadi hafidul Quran. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan jemaah. Mungkin kita masuk ke sesi penutup. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluhu. Kalau ada yang salah dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.